Oke, baik, kita mulai materi hari ini. Kita akan membahas tentang generatif model ya. Untuk materi sudah saya upload. Seperti biasa kita menggunakan materi yang dari MIT ya, yang standarnya yang digunakan biasanya. Oke, sudah saya upload di Classroom, bisa dicek dan nanti juga ada beberapa video penjelasan untuk support gitu ya, mendamping tambahan supaya kalian bisa lebih paham. Akan saya upload juga di sini, nanti silahkan dicek dan bisa dipelajari. Seperti deep reinforcement learning, ada beberapa video yang juga sudah saya upload, nanti bisa kalian lihat. Tapi untuk deep reinforcement lebih ke contoh dan implementasinya. Jadi langsung ke contoh implementasi ke agen-agen yang dilatih dan juga ada yang AlphaGo yang pernah kita bahas juga. Nanti sama di sini akan saya sertakan videonya dan bisa dilihat. Oke, baik. Di sini judulnya adalah Deep Generative Model. Jadi sesuai namanya, kita akan belajar tentang bagaimana membuat model deep learning yang fungsinya adalah untuk generatif. Kalau sebelum-sebelumnya kita banyak belajar tentang diskriminatif model ya, artinya seperti supervised learning, seperti kita hanya membuat model yang bisa mengklasifikasikan mana gambar kucing, mana gambar anjing ataupun yang lain ya. Sedangkan kalau generatif model itu adalah lebih kita mempelajari distribusi dari data tersebut. Jadi tidak hanya belajar untuk menentukan mengklasifikasi, tapi belajar statistik dari kucing di dunia nyata itu seperti apa. Ya, bentuknya, karakteristiknya seperti apa. Sehingga nanti model itu juga bisa mengenerate kucing ataupun anjing yang belum pernah dibuat sebelumnya, yang belum pernah ada sebelumnya. Generative model takes training sample from some data distribution ya, dari distribusi data dan belajar tentang bagaimana representasi dari distribusi tersebut. Ada dua goal yang digunakan di generative model, biasanya ada density estimation dan sample generation. Density estimation itu contohnya adalah kalau misalkan ada suatu tadi citra itu dia bisa mendefinisikan atau menentukan apakah citra tersebut berasal dari sampel yang asli atau tidak ya, domain yang pada statistik pada umumnya atau tidak. Misalkan ada gambar kucing, ini kucing yang pada umumnya atau anomali ya, seperti deteksi anomali. Nah, kalau sample generation artinya berarti model tersebut digunakan untuk membuat citra yang baru, gambar yang baru, gambar kucing yang baru misalkan. Oke. Nah, kita akan fokus ke yang bagian sample generation ya untuk generative modelnya. Nah, di sini ada banyak sekali contoh-contoh model yang outputnya itu membutuhkan struktur yang terstruktur. Ya, artinya tidak hanya sesimpel oh ini diklasifikasikan hewan kucing, anjing ataupun yang lain, tapi ada yang harus punya struktur. Seperti contohnya di sini adalah mesin translation. Dari bahasa Inggris ditranslate menjadi Spanish, dia harus memperhatikan tata bahasanya, ya. Perkatanya urut ya sesuai dengan yang ditulis di bahasa Inggrisnya, grammarnya. Nah, itu yang dimaksud dengan required structure output. Termasuk juga di sini kenapa generatif model itu penting atau dibutuhkan adalah ya untuk outlier detection. Banyak sekali deployment CNN yang berbasis large scale ya, yang domain besar. Dia ingin mengklasifikasikan, misalkan kita latih terhadap klasifikasi mobil, pasti datasetnya adalah ya dataset jenis-jenis mobil. Kemudian mungkin ada dataset tentang kursi roda, ya datasetnya hanya khusus untuk kursi roda. Nah, bagaimana ketika ternyata ada outlier, misalkan muncul ada semacam kursi roda yang bentuknya itu seperti mini car gitu ya, mobil mini. Nah, ini adalah termasuk outlier karena pasti model yang dilatih dengan mobil saja atau model yang dilatih dengan kursi roda saja akan kesulitan untuk melakukan klasifikasi terhadap objek ini. Ya, itulah mengapa goalnya salah satu generatif model ini adalah untuk bisa mendeteksi outlier atau anomali sehingga bisa mengantisipasi kesalahan misclassification tersebut.
Ya. Strateginya adalah membuat pengaruh generatif model untuk mentraining distribusi dari data ini tadi antara mobil dan kursi roda untuk bisa mendeteksi outlier. Karena nanti kalau misalkan ada gambar ini, pasti ketika kita gunakan generatif model, dia akan menghasilkan distribusi yang rendah. Ya. Kalau distribusi rendah itu adalah termasuk outlier. Oke. Salah satunya lagi adalah di sini untuk ini yang sudah kita pelajari pekan lalu juga tentang reinforcement. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya bahwa reinforcement itu sangat apa istilahnya ya, sangat perlu pertimbangan ketika ingin diimplementasi di dunia nyata. Artinya karena kelemahannya susah sekali untuk mentraining robot di secara real ya. Karena pasti resikonya besar. Sehingga kebanyakan pasti disimulasikan dulu di dunia simulasi. Nah, kelemahannya dunia simulasi itu gambarnya tidak senyata di dunia asli. Nah, salah satu kegunaan generatif model adalah bisa membuat gambar yang mendekati realistik sehingga bisa mempermudah si agen RL tadi, reinforcement learning, untuk beradaptasi atau lebih siap nantinya untuk ditransfer ke dunia asli karena citranya sudah mendekati citra asli. Ini kan gambar simulasi ya kelihatan ya. Gambar simulasi itu ya sangat tidak realistik sehingga akan mempengaruhi model kalau misalkan hanya dilatih hanya dalam lingkungan citra simulasi saja. Oke, kemudian nah, jadi untuk generatif model nanti itu ada dua jenis sebenarnya. Ada yang sejenis auto regressive model dan juga ada yang sejenis latent variable model. Bedanya adalah kalau untuk auto regresif ini adalah seperti konvolusional biasa. Jadi dia membangkitkan data pixel per pixel dan langkah per langkah untuk membuat citra yang baru. Artinya pixel berikutnya itu terpengaruh oleh pixel sebelumnya. Kelemahannya adalah pasti karena dia harus bertahap seperti itu, prosesnya akan cukup komputasinya mahal karena prosesnya harus berurutan. Nah, tapi kelebihannya adalah karena dia berbasis konvolusional tadi, dia atau yang ini secara berurutan itu dia mendekati data yang asli atau lebih tajam hasilnya. Ya, contohnya ada DeepNet, Pixel RNN ini yang untuk recurrent, Pixel CNN untuk yang citra ya berarti CNN, WaveNet ini untuk yang audio, Video Pixel Network ini untuk yang video. Kemudian kalau untuk berikutnya, nah ini yang akan kita fokuskan ya sesuai dengan RPS kemarin. Kita akan belajar tentang dua model generatif yaitu dua jenis model generatif yang dua-duanya sama-sama di latent variable model yaitu variational autoencoder atau disingkat dengan FAE dan berikutnya yaitu adalah generative adversarial network atau yang disingkat dengan GAN. Kalau FAE ini nanti fokusnya adalah untuk secara arti berarti pendekatannya menggunakan variational inference ya, menggunakan autoencoder. Sebelumnya sudah paham terkait encode decode ya, autoencoder sudah paham belum? Sudah pernah ya? Mungkin ada yang sudah pernah baca ya. Jadi autoencoder itu seperti kompresor ya. Maksud kompresor itu eh, model yang bisa mengkompres suatu data, menangkap informasi-informasi penting dari suatu data, kemudian dikompres menjadi ukuran yang lebih kecil. Kemudian nanti ada dua ya yang bertugas, encoder bertugas untuk mengkompres tadi, mengambil poin-poin penting dari data yang besar, misalkan citra yang awalnya ukuran 1024 kali 1024 yang besar itu kan 1024 itu kan berarti berapa jadinya kan puluhan ribu juta ya sorry puluhan juta pixel kemudian informasi pixel kemudian diseringkas menjadi suatu data yang kecil ibaratnya bisa kita anggap mungkin atau sebutannya ya sebutan umumnya itu adalah laten ya jadi itu adalah representasi dalam tanda kutip yang
misterius, maksudnya misterius itu adalah spesifik ke domain tersebut yang merepresentasikan tadi, yang dataset besar. Kemudian dari laten itu tadi yang dimensinya lebih kecil, misalkan vektor ukuran 100 ya dibandingkan yang besar tadi, kemudian bisa didekode. Didekode itu adalah mengembalikan yang dalam bentuk laten ke data yang sebenarnya. Ya. Oke, nah bedanya adalah kalau di autoencoder biasa, representasi untuk laten code-nya, laten representasinya itu tidak apa ya, tidak dikontrol. Jadi dia random sampling. Sehingga ketika nanti di encode biasanya juga akan bisa kekurangan informasi distribusi dari data tersebut sehingga nanti hasilnya ngawur, ngaco. Jadi atau kalau istilah di dunia ininya adalah garbage, sampah hasilnya. Sehingga perlu ada variational inference. Salah satunya muncullah ini kebutuhan model variational autoencoder. Jadi nanti dia mempelajari juga tidak hanya laten representation tapi dia juga ada distribusinya ya berupa nilai means dan juga standar deviasi untuk mengontrol regulasi ketika mengencode-nya, encode dan decode. Kemudian kalau generative adversarial itu lebih ke sesuai namanya adversarial, jadi menggunakan dua model yang saling berkompetisi ya. Satu bertugas untuk mengenerate, yang satunya bertugas untuk mendiskriminator untuk menentukan apakah itu hasil generate model atau asli. Itu sama-sama di train, artinya tidak hanya generatifnya yang belajar tapi diskriminator juga belajar. Mereka berkompetisi sampai nanti di kondisi ideal, kondisi optimal ketika si generatif benar-benar bisa mendekati realistik dan si diskriminator pun juga semakin kritis dalam menentukan mana yang asli atau yang palsu. Nah ini yang tadi eh, laten variable model, kita masuk ke yang jenis pertama yaitu variational autoencoder. Ya, ini dikenalkan pada tahun 2014 ini ya oleh King Ma Welling autoencoding variational bias. Memang nanti konsepnya menggunakan bias probabilistik ya, probabilitas bias. Kalau pernah belajar di NAI bias ada itu yang digunakan untuk menghitung probabilitasnya. Kemudian ini juga ada stochastic backpropagation and variational inference in deep latent Gaussian model di 2014. Ini yang mendasari FAE. Ini contoh gambarannya. Di sini ada latennya tadi. Latennya yang laten itu disimbolkan biasanya dengan huruf Z. Sedangkan untuk yang data asli itu adalah X-nya. Biasanya domainnya yang laten itu pasti dimensinya lebih kecil dibandingkan yang X ya. Nah, ini pergeseran antara domain Z terhadap, jadi laten itu ibaratnya menyimpan informasi dari data tersebut. Ya, misalkan di sini Z1 itu menyimpan pose, Z2 itu menyimpan ekspresi. Kemudian kita bisa padukan mencari kombinasi antara laten tersebut. Ya. Termasuk MNIST juga sama. Nah, di laten variable model, di sini adalah dia belajar untuk melakukan mapping dari suatu laten variable atau yang disimbolkan dengan Z menjadi suatu dataset asli yang complicated distribution ya, distribusi kompleks yang kita simbolkan dengan X. Sehingga rumusnya adalah ini, di mana Px itu sama dengan integral dari Pxz terhadap dz, di mana Pxz-nya sendiri itu adalah, jadi kalau kita membaca Pxz ini artinya sebenarnya dia adalah probabilistik untuk bagaimana kita memetakan dari Z ke X ya, justru kebalik ya bacanya ya. Jadi dari Z untuk memprediksi ke X. Sehingga ini disimbolkan dalam suatu fungsi G, misalkan di Z, di mana PZ, Z-nya yang laten itu adalah sesuatu yang simple, misalkan distribusi Gaussian. Ya, dimensinya juga lebih simple. Can we learn to decouple the true explanatory factor
underlying the data distribution ya. Bagaimana kita bisa mencoba untuk melakukan mapping dari Z laten menjadi distribusi X yang lebih kompleks menggunakan suatu fungsi ya. Misalkan di sini contohnya memisahkan antara identitas ekspresi dalam suatu citra wajah. Nah, ini gambarannya kalau yang terjadi dari Z yang dimensinya lebih rendah, kita masukkan ke dalam suatu neural networks yang bisa mentransformasi itu menjadi representasi X atau yang asli yang lebih kompleks. Kemudian di sini where does the Z come from? Jadi kalau untuk tadi yang saya sampaikan, misalkan di autoencoder yang biasanya itu sampling, random sampling, sehingga hasilnya bisa jadi tidak sesuai, ya, artinya random juga hasilnya, tidak berbentuk suatu gambar yang jelas. Nah, makanya pendekatan FAI ini adalah memberikan gambaran inference mesin di mana kita simbolkan dengan Q yang bisa memperkirakan ya, approximate di posterior PZX. Jadi PZX sendiri ini adalah bagaimana kita bisa mentransform X menjadi Z. Berarti ibaratnya adalah encodernya tadi. Tapi kalau kita lakukan secara manual itu tidak apa istilahnya tidak bisa kita prediksi secara langsung, secara eksak, akan sangat susah dan mahal komputasinya. Sehingga untuk menggantinya kita buat suatu persamaan baru yaitu key yang memperkirakan ya. Memperkirakan representasi X menjadi Z. Jadi goalnya nanti adalah bagaimana kita membuat key mendekati P. Nah, define a variational lower bound ini adalah untuk objective functionnya, di mana rumusnya adalah ini ya. Jadi di rumus ini pendekatannya yang perlu kita perhatikan dibandingkan dengan yang AE biasa, autoencoder biasa adalah di sini ada regularization term dan reconstruction term. Jadi dibagi menjadi dua. Kalau yang reconstruction sesuai dengan namanya, artinya dia fokusnya adalah untuk bagaimana si model itu bisa memetakan kembali Z mendekati X semirip mungkin dengan yang asli. Ya. Jadi itu seperti autoencoder biasa yang bagian sini, reconstruction. Nah, tambahannya adalah di sini yang regularization di mana dia akan memaksa si key tadi untuk bisa semirip mungkin dengan prior atau ya, dengan posterior si P ini sehingga nanti bisa memberikan atau membuat si Z latent space yang lebih terstruktur dan continuous, teratur. Sehingga nanti outputnya ketika didecode akan benar-benar menyerupai X yang asli. Ya. Nah, biasanya kalau memang citranya mirip, Z-nya pasti akan juga mirip. Oke, kemudian yang ini sama ya tadi ya informasinya, bagaimana kita ingin membuat inference model Ziki untuk belajar memperkirakan intractable posterior. Ya maksudnya intractable tadi adalah karena dia susah untuk dihitung secara eksak, secara langsung, maka kita buat perkiraannya ya. Perkiraannya menggunakan simbol key dengan mengoptimasi variational lower bound tadi ya, elbow yang menjadi objective functionnya. Yang mana kalau di kita pisah itu ada dua, tadi yang bagian sini adalah regulasi, yang bagian berikutnya adalah untuk rekonstruksinya. Ya. Sehingga di situ artinya FAE di sini terdiri dari dua komponen yang saling bekerja sama.
rekonstruksi dan regulasi ini saling bekerja sama. Inilah nanti yang menjadi pembeda dengan adversarial. Kalau di adversarial, dua komponennya, dua modelnya saling berkompetisi. Kalau di FAE, antara regulasi dan juga rekonstruksinya, dia saling bekerja sama. We parameterize with another neural networks antara Q dan juga P, di mana Q-nya berarti tadi adalah bertugas untuk memperkirakan Z representation atau laten dari X yang lebih kompleks. Kemudian yang untuk posteriornya tadi adalah kebalikannya, ini yang sebagai decode-nya. Untuk mengembalikan laten representation atau Z kembali menjadi bentuk yang asli atau X-nya. Ya. Jadi yang key tadi inputnya adalah, kalau misalkan ini domain citra ya, citranya yang asli, kemudian outputnya adalah berupa informasi latensnya dan juga distribusinya, distribusi di ruang laten tadi ya, ada means maupun standar deviasi. Kemudian kalau yang si decodernya untuk si P-nya itu adalah menerimanya latensnya, sampel laten Z, kemudian akan mengembalikan outputnya itu adalah gambar rekonstruksi ya, yang harapannya mendekati gambar citra asli ya. Mungkin ini lambangnya harusnya lebih tepatnya pakai X aksen ya, atau X yang hasil rekonstruksi. Nah, ada yang perlu kita perhatikan tadi, outputnya tadi tidak hanya latens tapi juga ada distribusinya, means ya, ini simbol mu, means rata-rata dari X-nya. Kemudian ini adalah simbol sigma atau standar deviasinya. Nah, bagaimana kita bisa menambahkan sedikit detail dan sesuatu yang bisa membantu dalam proses decode-nya ya. Atau dia menyebutnya sebagai reparameterization trick. Misalkan kita punya sudah Z, kemudian kita sudah tahu tadi model Q-nya yang yang bisa untuk mengetahui Z yang paling mungkin untuk representasi X. Nah, kemudian kita bisa menuliskan bahwa si Z itu merupakan jumlah dari mu dan juga standar deviasinya, kemudian dikalikan dengan E, ini epsilon, di mana epsilonnya itu adalah suatu bilangan yang sangat kecil mendekati 0 sebagai differentiable-nya saja. Oke, kemudian di sini kelemahannya adalah dia tidak bisa dilakukan backpropagation ya, kalau yang biasa. Sehingga kita bisa menambahkan, alih-alih kita menghitung si Z-nya tadi secara langsung, kita bisa sampling untuk nilai epsilonnya tadi, kemudian kita bisa menghitung nilai si yang ini tadi ya. Tambahan Z sama dengan mu plus standar deviasi kali epsilon. Inilah yang nanti akan membantu proses backpropagation. Ya. Oke, sehingga objektif fungsinya masih sama tadi, ada regulisasi dan juga rekonstruksinya, kemudian ditambah dengan si ini tadi, parameterize Z-nya, yang ini nanti bisa kita jadikan sebagai nilai untuk melakukan backpropagation. Nah, ini contoh pengembangan evolusi dari FAE, dari yang paling pertama, vanilla FAE yang paling simple. Contohnya adalah label face in the wild atau LFW, kemudian juga ImageNet small. Nah, kalau kalian perhatikan dari contoh ini itu sangat blur ya atau buram. Nah, itu memang kelemahan dari FAE karena dia tadi menghitungnya menggunakan salah satunya rata-rata. Sehingga hasil generate-nya pun itu nanti juga menggunakan, bisa dibilang terdistorsi dengan rata-rata itu, sehingga hasilnya banyak yang buram. Nah, solusinya itu adalah menambahkan
ini ya, mengkombinasikan yang autoregresif tadi, yaitu pixel CNN sebagai encoder, decoder di FAE. Sehingga nanti bisa mengatasi blurringnya tadi. Tadi kan kelemahan dari autoregresif yang pixel CNN, meskipun kelemahannya lama, tapi keunggulannya adalah dia citranya bisa lebih tajam. Ya. Avoiding the blurring caused by the standard FAE assumption of independent pixel. Jadi ketika mau mengenerate ulangnya, decode-nya dibantu dengan model pixel CNN. Ini salah satu pendekatannya. Ya. Intinya selalu pasti ada celah atau kelemahan dari suatu model sehingga pasti juga akan ada perkembangannya ya. Entah itu kombinasi atau jenis-jenis baru dari FAE. Nanti GAN pun juga seperti itu. GAN yang standar itu masih banyak kelemahannya sehingga muncul variasi dari GAN sangat banyak. Sampai ada sebutan zoo of GAN karena hampir tiap tahun itu pasti muncul variasi GAN yang baru, GAN yang baru. Hampir seperti kayak kebun binatang gitu ya. Ini salah satu contoh pengembangan dari FAE untuk mengatasi blurringnya tadi menggunakan pixel FAE. Ini contohnya ya. Mungkin sudah sedikit lebih tajam, tidak ada yang blurring, tapi mungkin masih banyak ada yang ini ya, gambar yang terdistorsi juga mungkin tidak sesuai dengan realistik. Ya. Oke, kemudian salah satu contoh yang lain juga untuk pengembangan dari FAE menggunakan inverse autoregressive flow atau disingkat dengan IAF. Di mana standar FAE biasanya posteriornya itu difaktorize dan dibatasi bagaimana mereka bisa fit dengan prior. Jadi misalkan di sini bentuknya sangat kaku ya. Sehingga dengan adanya IAF inverse autoregressive flow ini bisa mengimprove fleksibilitas dari posterior distribution sehingga memperbolehkan ketika melakukan fit itu bisa lebih fleksibel dan juga lebih bisa menyerupai yang ini ya, distribusi yang aslinya ya, posisinya. Ya akan lebih memungkinkan untuk bisa menghasilkan yang lebih ekspresif gitu ya. Nah, itu untuk contoh dari FAE. Ya, bagaimana kita merepresentasikan dari laten Z menuju X. Nah, berikutnya kita sudah masuk ke yang kedua, jenis kedua yaitu GAN, Generative Adversarial Network, di mana sesuai dengan namanya tadi ada dua komponen yang saling berkompetisi. Ya, kalau yang FAI tadi saling support, saling kooperatif, yang di GAN ini justru memang sengaja dibuat saling berkompetisi. Yang pertama itu adalah kita sebut sebagai diskriminator atau D, yang keduanya disebut dengan generator atau G. Yang D tugasnya itu adalah dia mengambil sampel dari data, kemudian melakukan differentiable function, dan dia berusaha untuk mengoutputkan satu, karena memang ini sampelnya dari citra asli. Sedangkan si generator, dia mendapat inputan dari noise Z, kemudian dia melakukan differentiable function G untuk mengenerate example from model, kemudian baru nanti dibenturkan dengan yang si D-nya tadi. Dimasukkan ke differential D dan si diskriminator itu seharusnya berusaha untuk mengeluarkan output kosong atau zero karena ini adalah citra sintetis atau citra buatan, bukan citra asli. Nah, ini ya, jadi diskriminatornya di tengah, kemudian ada data yang asli, kemudian untuk hasil generatornya juga dimasukkan ke sini. Dan si diskriminator akan berlatih untuk bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Generator juga akan terus berlatih untuk membuat hasil output yang menyerupai asli. Analoginya seperti ya kemarin sempat saya spill juga di pertemuan sebelumnya yang ketika saya membahas tentang topik penelitian saya waktu S1 itu. Jadi
analoginya seperti polisi dan si apa penjahat penjahatnya itu dalam artian pembuat uang palsu. Jadi si generator ini seperti pembuat uang palsu, diskriminator ini sebagai polisi. Yang uang palsu tadi juga dia pengen berusaha untuk membuat semirip mungkin gitu ya. Yang diskriminator polisi juga akan terus berusaha belajar untuk bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Sampai nanti di titik suatu keseimbangan atau idealnya di mana si generator makin pinter, diskriminator pun makin pinter sehingga nanti citra antara buatan dan asli itu benar-benar hampir mirip, sangat susah sekali dibedakan. Nah, itu nanti yang akan membuat hasil dari GAN itu pasti kebanyakan mendekati citra yang asli, realistik ya. Jadi jauh lebih tajam dibandingkan FAI. Tidak blur seperti FAI. Nah, ini untuk fungsinya, fungsi lossnya. Jadi game teorinya adalah untuk memaksimalkan ini ya, fungsi meminimalkan generator dan memaksimalkan diskriminator ini untuk yang si fungsi objektifnya. Formally express the game between discriminator D and generator. Di mana meminimalkan G itu yang mana? Berarti yang sorry, memaksimalkan yang D artinya dia ingin mendapatkan nilai log D ini yang besar ya, mendekati kalau log itu biasanya 0 sampai 1 mendekati 1, ini pun juga jadi dia ingin memaksimalkan yang ini log D ini adalah untuk yang kemampuan si diskriminator memprediksi atau mengklasifikasi citra yang asli X. Kalau yang ini itu adalah kemampuan si diskriminator memprediksi citra yang palsu. Ya, sama-sama dimaksimalkan. Di mana PR ini adalah data distribusi, PG-nya adalah model distribusi implicitly defined by citra yang buatannya tadi, GZ, dan Z-nya tadi adalah representasi dari citra yang asli, latent space-nya. Generator inputnya adalah Z, kemudian digunakan untuk nanti bisa mengenerate data yang asli. Sample from some simple noise distribution. Ya. Nah, di sini Z-nya adalah biasanya memang awalnya karena nanti dilatih ya. Jadi awalnya itu bisa dari random sampling juga dari noise distribution. Nanti pasti di awal juga hasilnya masih kasar dulu. Sembari dilatih nanti akan semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus. Kemudian di sini untuk optimal non-parametric discriminator, ketika D-nya sudah mendekati ideal, sudah sangat cerdas, nilai D-nya nanti bisa menyerupai ini, persamaan ini, PRX per PRX plus PGX. Dimana ketika ideal diskriminator, maka generatornya itu harus bisa meminimize the Jensen-Shannon divergence antara PR dan PG. Ini lanjutan dari game teori tadi ya. Ketika sudah hampir mencapai titik keseimbangan yang paling ideal ya, artinya diskriminator sudah makin cerdas sehingga kemampuan dia mengklasifikasi sudah sangat tinggi sehingga hasil dari generator itu pasti kemungkinan diklasifikasikannya mendekati 0 terus. Nah, kelemahannya nanti kalau misalkan itu dibiarkan, pasti generatornya tidak akan bisa belajar lagi. Ya, atau kalau bahasa waktu di pelatihan neural network nanti akan mendekati vanishing gradient. Ketika nilai gradiennya itu sudah mendekati 0, artinya sudah tidak akan ada belajar lagi dia. Oke. Kemudian ini masih yang tadi ya, untuk memaksimalkan. Awalnya tadi kalau melihat secara teorikal, game teori itu kayaknya sangat ideal sekali ya. GAN ini digunakan untuk generatif model karena tadi dia mendekati data yang realistik. Tapi pada nyatanya banyak
masih banyak kelemahan yang dimiliki oleh GAN. Salah satunya adalah dia sangat susah untuk di training, sangat berpotensi untuk model collapse. Model collapse itu artinya ya nanti dia gagal untuk bisa mengenerate citra yang mirip dengan yang asli. Ya, salah satunya tadi juga faktornya vanishing gradient yang dia sudah kehabisan untuk nilai belajarnya tadi. Ya. Kemudian di sini salah satu pendekatan untuk solusi tersebut ya itu adalah pendekatan dari Goodfellow. Ini terkenal juga sebagai bapak generatif model ya di dunia. Di tahun 2012 dia menambahkan suatu heuristik training objektif di mana tidak hanya yang tadi goal yang awal bahwa si generator ingin memaksimalkan log D-nya dan meminimalkan yang ini log 1 min D untuk memprediksi yang palsu, tapi dia juga menambahkan untuk ini ya, memaksimalkan si generatornya. Jadi log D tapi yang aksen, yang generatif. Sehingga dengan pendekatan ini loss function dapat lebih di dikontrol sehingga nanti tetap bisa menghasilkan diskriminator yang bagus dan juga generatifnya tetap bisa mendapatkan learning atau pembelajarannya. Ini untuk GAN sampel MNIST. Kemudian ini yang GAN yang pertama yaitu menggunakan GFAR. Nama datasetnya adalah GFAR. Kemudian ini juga salah satu contoh implementasi GAN waktu oleh peneliti Sudong Mao 2017. Least Square membuat apa ini ya, semacam gambar kamar tidur ya, yang ada kasur, kemudian ada perabotan yang ada di suatu ruangan kamar tidur. Nah ini juga pengembangan yang dari GAN, karena yang ini tadi masih ada beberapa ini ya kurang, sehingga muncullah banyak variasi dari GAN. Salah satunya adalah DC GAN. Ini singkatan dari Deep Convolutional GAN yang nanti dia bisa lebih realistik lagi ya, menggunakan Z interpolation di dataset yang sama tadi LSUN bedroom scan 2016. Nah, kenapa GAN ini lebih spesial dibandingkan FAE tadi? Ini ada gambar cartoon of the image manifold ya. Jadi citra itu ibaratnya suatu image manifold itu artinya citranya itu tidak apa istilahnya bisa direpresentasikan menjadi dimensi yang lebih sederhana seperti ini, misalkan suatu garis. Kalau misalkan traditional max Likelihood approach biasanya dia akan mengikuti ya membuat garis yang mengikuti distribusi datanya ya. Memang hasilnya akan lebih terstruktur ya, lebih smooth, tapi kurang realistik dengan kondisi yang asli. Sedangkan kalau GAN dia akan belajar untuk benar-benar mengikuti patch yang asli atau yang dia pelajari. Can we incorporate an inference mechanism into GAN? Ya. Sayangnya memang di GAN itu terkadang tidak, tadi kan awalnya Z-nya itu random ya tadi ya. Nah, sehingga ini apakah kita bisa menambahkan inference mechanism yang membuat atau menambahkan komponen yang bisa membuat latent space dari image yang aslinya. Ya. Nah, disinilah muncul pengembangan variasi GAN yang baru yang berbeda lagi yaitu aligan atau big GAN, di mana dia menambahkan, kalau tadi yang gambarnya kan data asli D diskriminator, kemudian yang sini decoder diskriminator generator ya. Di sini ada tambahan encoder dan decodernya.
Ini di tahun 2017, Ali dan Pigan. Karena GAN yang standar tadi tidak memiliki mekanisme untuk inference, tidak bisa mengambil gambar X untuk bisa mendapatkan nilai Z-nya tadi. Sehingga yang dilakukan di sini adalah menambahkan encoder sehingga bisa mempelajari pemetaan dari X menjadi Z, ya, fungsi ini tadi. Sehingga nanti Z-nya bisa lebih mendekati yang asli, ya. Jadi arsitekturnya nambah, selain ada diskriminator dan generator, ada tambahan encodernya untuk melakukan inference mechanism. Ini contohnya, ya, citra-citranya sudah mendekati eh, realistik, ya, meskipun memang kalau secara kita amati lebih detail mungkin masih banyak yang apa istilahnya, ya, terkena interpolasi, ya, kurang sesuai. Ini untuk contoh Ali di Celeb A dataset. Ini juga contohnya di mana dia bisa merekonstruksi berdasarkan dua informasi laten tadi, ya, Z1, Z2. Misalkan ini Z1 itu untuk ekspresinya, kemudian Z2 itu untuk karakteristik wajahnya misalkan. Sehingga kalau atau kebalik, ya, ekspresi Z2-nya ekspresi, Z1-nya karakteristik. Sehingga kalau kalian perhatikan, kalau kita gunakan dua-duanya, dia akan mendekati yang asli. Tapi kalau hanya menggunakan salah satu, ya dia akan kehilangan yang ininya tadi. Z1-nya itu adalah karakter aslinya, jadi wajahnya akan sangat berbeda dengan dataset yang asli. Nah, kemudian ada lagi pengembangannya, yaitu tentang cycle GAN, di mana dia menambahkan generator baru, jadi tidak hanya satu generator. Jadi latar belakangnya adalah dia ingin belajar mentransformasi antar domain tapi tanpa data yang berpasangan. Artinya kalau kita ingin yang paling sering dijadikan contoh itu zebra dan horse. Kita biasanya jarang punya gambar yang persis. Artinya zebra yang seperti ini, ada dua zebra yang saling eh, di frame yang sama. Kemudian kita juga punya dua kuda yang juga dengan pose yang sama di frame yang sama. Itu sangat sulit kan, maksudnya harus skenario itu kan harus dibuat. Nah, tanpa harus memiliki citra yang berpasangan, kita tetap bisa melakukan apa istilahnya, transformasi atau mengikuti style dari suatu citra, kita rubah menjadi style yang lain. Zebra menjadi kuda, kuda menjadi zebra. Ya. Caranya adalah mengkombinkan dengan cycle consistent loss L1 reconstruction antara dua generator. Jadi ada dua generator. Generator yang pertama merubah membuat X menjadi Y, ya, domain X menjadi domain Y. Sedangkan yang generator F itu merubah domain Y menjadi domain X. Kemudian nanti di masing-masing itu juga punya diskriminatornya. Jadi diskriminator X untuk di domain X dan diskriminator Y untuk di domain Y. Sehingga nanti ketika diproses X menjadi aksen menggunakan DY, kemudian dikembalikan menjadi F dengan fungsi F menjadi X aksen. Nah, disinilah terjadi cycle untuk menghitung ini, cycle konsistensi loss-nya. Nah, contohnya ini, jadi meskipun citra yang asli yang ini, ya, yang bagian kiri, ya, yang kanan ini kan hasil generatifnya dari domain zebra ke horse, horse ke zebra. Yang artinya citranya bukan di pasangan data yang sama, ya. Posisinya berbeda, jumlahnya pun juga berbeda, backgroundnya berbeda. Tapi bisa kita combine antara style yang satu dengan yang style berikutnya. Jadi cycle GAN ini implementasinya, manfaatnya lebih banyak untuk ke style transfer juga, ya.
Dari sini monet ke foto, ya. Monet itu apa ya? Seperti lukisan ya. Lukisan ke foto, foto ke lukisan. Tadi ini sudah, kemudian ini dari gambar summer menjadi winter, winter menjadi summer. Nah, itu termasuk. Ini juga contohnya dari fotograf, gambaran tangkapan layar ke style Monet, Van Gogh, Cezanne sama Ukiyo ya. Jadi mereka ditransfer stylenya. Oke, kemudian setelah cycle berikutnya adalah ini yang apa istilahnya ya? Gebrakan yang cukup besar di perkembangan dari GAN, yaitu Progressive Growing of GANs. Ini karena dia akan hasilnya itu lebih kualitasnya lebih bagus, stabilitasnya juga lebih bagus, variasinya juga lebih bagus. Dan inilah yang nanti mendasari banyak mendasari variasi-variasi gun yang lebih modern dan lebih terkenal. Seperti kalau pernah dengar style gun, ya itu juga awalnya dari progresif. Ya karena memang yang membuat juga sama sih sebenarnya, yaitu si Nvidia. Jadi Nvidia pernah membuat penelitian ini progressive growing gun, kemudian mengembangkan lagi nanti style gun. Improve image quality by growing the model size throughout training. Jadi konsepnya adalah dia akan mengenerate mulai dari ukuran kecil dulu sampai ukuran besar ya. Dan ukuran besar nanti pasti akan mendekati citra yang asli ya, realistiknya lebih tinggi. Ini contoh untuk model train on the Celeb A face dataset. Ini hasil generatannya. Citranya sudah mendekati realistik, meskipun ya memang masih ada beberapa yang kurang bagus sehingga kita bisa langsung mengenali bahwa ini hasil generate ya, bukan citra asli. Tapi paling tidak secara kontur wajah dan bentuk wajah sudah mendekati realistik. Nah, jadi terobosan besar yang dilakukan oleh Nvidia saat itu adalah dia melakukan proses trainingnya mulai dari ukuran paling kecil, kemudian secara bertahap menjadi lebih besar. Antara generatif dan diskriminator untuk citra 4x4 dulu, kemudian 8x8, dan seterusnya sampai ukuran standarnya yang mereka gunakan adalah 1024 kali 1024. Dan nanti kalau sudah mendekati 1024 resolusi lebih tinggi, itu juga hasilnya pasti akan lebih realistik. Dengan begini dia akan lebih stabil dalam proses training karena tidak perlu hyperparameter yang lebih kompleks dibandingkan gun yang biasa, tradisional, vanilla gun. Dia lebih stabil, kemudian juga akan lebih cepat, dan tentunya ketika tadi hasilnya akan lebih realistik di ukuran 1024 kali 1024. Nah, ini contoh gambar-gambarannya. Kalau dibandingkan yang sebelum-sebelumnya jauh lebih realistik ya. Ini adalah contoh conditional sample from model train di LSUN dataset. Kalau dibandingkan yang sebelumnya jauh lebih bagus hasilnya ya. Secara resolusi, secara kontur objeknya juga lebih mendekati realistik. Oke, kemudian ini saya ada sedikit gambaran videonya supaya lebih membantu pemahaman kalian. Kita mulai dari yang FAE dulu. FAE yang ini. So you want to generate brand new images that have never existed before. And you might think, well, I have this autoencoder that can compress and reconstruct images perfectly. So why don't I just sample random points in the latent space
decode them into new images. Let me show you what happens when you try this. You get complete garbage, just noise and meaningless. Oke, kita ulang. So you want to generate brand new images that have never existed before. And you might think, well, I have this autoencoder that can compress and reconstruct images perfectly, so why don't I just sample random points in the latent space and decode them into new images? Let me show you what happens when you try this. You get complete garbage, just noise and meaningless patterns. And this happens because the latent space of a standard autoencoder is a complete mess with no organization whatsoever. You see, standard autoencoders take your high-dimensional input like an image with thousands of pixels and compress it down to a single point in a low-dimensional space, maybe just 10 or 100 numbers, and then they reconstruct it back, which works great for compression, but terrible for generation. The problem is that each image maps to just one specific point in this latent space, and all the space between these points is undefined territory that produces nonsense when you try to decode it. Now here's where things get really cool. Instead of mapping each input to a single point, what if we mapped it to an entire probability distribution? This is exactly what variational autoencoders do, and it changes everything about how we can generate new data. When you feed an image into a VAE, the encoder doesn't just output a single latent vector, it outputs two things, a mean vector mu and a standard deviation vector sigma, which together define a Gaussian distribution in the latent space. But wait, how do we train something that involves random sampling from distributions? You can't backpropagate through randomness, right? This is where the reparameterization trick comes in. Instead of sampling directly from our distribution, we sample epsilon from a standard normal distribution, then compute the ZD equals a mu plus sigma times epsilon, and now we can backpropagate through mass and sigma while keeping the randomness separate. It's such a simple trick, but it makes the whole thing trainable. The training objective for VES is called the ELBOW, which stands for Evidence Lower Bound, and it has two parts that balance each other perfectly, and I've explained it in a previous video. The first part is the expected log likelihood of P of x given Z, which is just your reconstruction loss, making sure the decoder can rebuild the original image from samples of the latent distribution. And the second part is the KL divergence between Q of Z given x and P of Z, which acts as a regularizer pulling all those individual Gaussian distributions toward a standard normal distribution. What this regularization does is magical. It organizes the entire latent space so that similar images have overlapping distributions, and the space between meaningful points becomes meaningful too. During training, you can actually watch this happen as all the latent representations start clustered together in one spot, then the KL divergence term kicks in and spreads them out into a beautiful organized Gaussian cloud where every point corresponds to a valid image. Once you have a trained VAE, generation becomes trivial. You just sample from a standard normal distribution and decode it. And because the latent space is so well organized, you get realistic new images every time. But it gets even better than that because you can take two images, encode them to get their latent distributions, and then interpolate smoothly between their means to create a whole sequence of images that gradually morph from one. Nah, ini yang tadi representasi. Kalau kita punya representasi laten dari image A dan kita punya representasi dari image B, misalkan yang A kotak, A B-nya lingkaran, kita bisa mengambil nilai di antara keduanya dengan porsinya ini ya, dengan nilai derajatnya, misalkan yang B-nya alfa, berarti yang A-nya adalah 1 min alfa. Dan nanti kita bisa membuat morph atau citra yang berubah bentuk menyesuaikan atau gabungan dari kedua image tersebut. Ini kalau tadi yang mungkin between their means to create a whole sequence of images that gradually morph from. Nah, ini kan mendekati tengah berarti campuran pas 0,5 dari masing-masing. One to the other, something that would be impossible with regular autoencoders.
Itu keuntungan dari tambahan keuntungan dari FAI, kita bisa melakukan smooth interpolation antara Z laten dari dua image. Misalkan pun juga gambar kucing sama anjing tadi, contohnya lagi. Kalau misalkan kita pakai Z laten dari kedua image itu ya, kalau kita ambil tengah-tengahnya bisa suatu gambar, generate-nya adalah gambar gabungan antara kucing dan anjing. Tuh. Oke, kemudian ada lagi satu video lagi nih lebih panjang, nanti silahkan Standard bisa normal distribution. This is ditonton sendiri ya, akan saya uploadkan, nanti silahkan ditonton sendiri. Ini tambahannya. Secepat itu. Secepat itu. Imagine a counterfeiter who prints fake banknotes. Imagine a counterfeiter who prints fake banknotes, and a detective whose entire job is to catch them. The counterfeiter keeps getting better at forgery. The detective keeps getting better at detection. Neither one stops. Neither one wins outright. Now, what if you made them play that game forever, mathematically, with neural networks? That's a gun. A generative adversarial network has two players. The first is the generator G. It takes in a noise vector Z, drawn from a simple distribution, and it maps that noise to something that looks like real data. We call the output G of Z. The second player is the discriminator D. It sees both real data X from our training set and fake data G of Z from the generator. It outputs a single number, the probability that the input came from the real data distribution. The tension is this: G wants D to say real, even for fakes. D wants to catch every fake. Both are neural networks, and both are learning at the same time. To formalize this, we need a value function. And here's something beautiful. It comes directly from binary cross entropy, the standard classification loss. When D sees real data, y equals 1, and the loss becomes negative log D of x. When D sees fake data, y equals 0, and the loss becomes negative log of 1 minus D of G of Z. Add them together and take the expectation over both distributions. The result is V of G. D equals the expectation over real data of log D of x, plus the expectation over noise of log of 1 minus D of G of Z. D wants to maximize this. It wants to correctly classify everything. G wants to minimize it. It wants to fool D completely. So we write min over G, max over D of V of G, D. This is the minimax gain. In practice, we alternate. First, fix G and train D for k steps using gradient ascent. Then fix D and train G for one step using gradient descent. Why gradient ascent for D and descent for G? Because D is maximizing V and G is minimizing it. Notice that when we update G, the real data term vanishes. That term contains no G. Its gradient with respect to G's parameters is exactly 0. So G only needs to push D of G of Z to
toward 1. The asymmetry of K updates for D and 1 for G is intentional. It keeps D a reliable signal, so G's gradient is always informative. Now, for the deeper question, does this actually work? Will G ever truly learn the real distribution? We can prove it. First, fix G and ask, what is the optimal discriminator? A bit of calculus on the value function gives us d star of x equals p data of x divided by p data of x plus pg of x. When p data and pg are the same everywhere, that ratio is always 1/2. D cannot do better than random guessing. Now, plug this optimal D back into V and minimize over G. The expression simplifies to negative log 4 plus 2 times the Jensen-Shannon divergence between P data and PG. The Jensen-Shannon divergence is always greater than or equal to 0. It equals 0 only when the two distributions are identical. So G reaches the Yang Jensen divergent tadi itu digunakan untuk membandingkan ya antara distribusi yang asli dan yang dibuat-buatan ya. Kalau misalkan nilainya itu selalu lebih dari sama dengan 0. Kalau positif atau lebih dari 0 itu pasti berbeda. Jadi dia akan mendekati 0 artinya mendekati sama. Makanya tadi meminimalkan, fungsinya objektifnya adalah minimum, meminimalkan JSD atau Jensen-Shannon divergensi. Ya, karena kalau 0 artinya dia sama antara P data, distribusinya data dengan P hasil generatif, hasil generatornya. global minimum precisely when PG equals P data, at which point the discriminator outputs 1/2 for every single input. The counterfeiter has become indistinguishable from reality. The detective is stuck at a coin flip. A counterfeiter and a detective, forcing each other to perfection. The math proves they converge to a perfect equilibrium. What makes GANs remarkable isn't just what they produce, it's that the competition itself guarantees the result. If this clicked, hit that like button, subscribe for... Nah, jadi dari dua video tadi kita bisa menyimpulkan bahwa antara FAE dan GAN punya keunggulannya masing-masing, ya, punya karakteristik masing-masing. Sesuai namanya, kalau FAE pendekatannya lebih ke variational inference menggunakan encoder dan autoencodernya, encoder dan decoder, sedangkan GAN lebih ke adversarial training, ya, membuat dua model yang saling berkompetisi yang akhirnya nanti sama-sama belajar dan sama-sama bisa membuat, harapannya di titik yang paling ideal sama-sama bisa menghasilkan citra yang lebih mendekati asli. Kemudian kalau komponennya ya tadi kalau di FAE ya autoencoder itu standarnya ada encoder dan decoder. Kalau di GAN berarti ada dua model yang basic ya hanya ada satu generator dan satu diskriminator. Kemudian kalau dari kualitas FAE karena dia menggunakan distribusi dari datanya termasuk rata-rata means, mu, dan juga standar deviasi sigma tadi, maka hasilnya akan cenderung lebih blurry. Tadi solusinya ada combine dengan pixel CNN ya. Kemudian kalau GAN karena sifatnya tadi yang saling berkompetisi, min max. Masih ingat ya kalau di KKA dulu ada min max algorithm yang namanya kompetisi pasti yang satu pingin unggul, yang satu pingin mengalahkan lawannya. Ya, akhirnya sama-sama mencari jalan yang terbaik. Ya, hasilnya pasti nanti citra, kalau domainnya citra akan lebih tajam dan lebih realistis. Kemudian kalau untuk FAE tadi bisa dilakukan untuk menghitung densitas ya secara langsung. Kalau sedangkan untuk di GAN tidak bisa karena dia hanya sampling. Kemudian dari latent space-nya tadi yang Z-nya tadi, kalau FAE cenderungnya lebih kontinu, teratur dan juga bagus cara untuk dilakukan interpolasi. Ya, tadi contoh interpolasi menggabungkan dua citra yang bisa morph, bisa berubah bentuk. Sedangkan kalau latent space yang di GAN itu cenderung kurang teratur ya dibandingkan yang FAE. Kemudian kalau untuk stabilitasnya jelas FAE lebih stabil
Kalau GAN sangat rawan untuk model kolaps, artinya dia antara generator dan diskriminatornya tidak memberikan informasi atau learning sehingga nanti hasilnya akan gagal untuk membuat citra sintesis. Itu untuk sedikit rangkuman pembeda antara FAE dan juga GAN-nya. Kemudian sehingga tadi kelemahan GAN tadi banyak dikembangkan lagi menjadi berbagai jenis model GAN yang lain. Ini apa nih? Ini tadi yang GAN-nya. Nah, ini yang big GAN. Harga kamu yang ajuin, bahas, dan pilih sendiri. Jalan dengan harga pilihanmu. Harga kamu yang ajuin, bahas, dan pilih sendiri. Jalan dengan harga pilihanmu. Baru Gary Biskuit Kentang. Isi banyak, lebih kenyang. Barbeque-nya nendang. Gary Biskuit Kentang. Good morning, everyone. Matthew here. Image manipulation using AI. Ini tadi yang big GAN itu ya, yang ketika kelemahan GAN yang tidak bisa melakukan inference mechanism karena tidak ada encodernya, kemudian Is extremely useful in many ways. One particular use for it is in learning abstract representation of images, also called feature learning. In feature learning, an AI looks at an image and translates it into a set of numbers which represent the features of the image. These representations can be used to compare images more similarly to how humans would. For example, any human would likely say that the left image is much more similar to the center one than the right. However, traditional techniques would say that the right image is more similar. With feature learning, the feature vectors give us an abstract representation which can lead to the correct answer. The difficulty of feature learning, however, is that there is no single correct answer of what the feature vector should be. Thus, the representation must be learned indirectly. This is where bidirectional generative adversarial network comes in, also called BiGAN. For background, I will quickly explain the concept of a GAN. A basic GAN is comprised of two AI models, a discriminator and a generator. The discriminator's goal during training is to classify whether an image is real or if it is generated by the generator. The generator's objective is to generate images starting from some random numbers called a latent code, which fool the discriminator into thinking they're real. Over training, the generator and discriminator learn how to perform their respective objectives better, leading to the generator generating more and more realistic images. The BiGAN architecture adds one more model into the network, which is called an encoder. This encoder does the opposite of the generator. The generator takes random latent codes and generates images from those codes. The encoder, however, takes real images and attempts to generate latent codes from them. The way that the encoder is incorporated into the GAN is by changing the discriminator. The discriminator now looks at both a latent code and an image. Its objective is to classify whether it is looking at a real latent code and a fake image, or a fake latent code and a real image. Just like with a basic GAN, the generator and encoder both aim to fool the discriminator into misclassifying their respective outputs as being real. Over training, the encoder naturally converges with the generator, learning which values in the latent codes correspond with high-level features in images. Once training is complete, the generator and discriminator can be discarded, as the encoder has now learned how to build an abstract representation for an image. This satisfies the objective, which was to build an AI model which can build a feature representation for an image. Itu untuk big GAN. Satu lagi yang cycle ya. Good morning, everybody. In most of my videos so far, I've been discussing GANs which can generate images. Although generating images is really awesome, GANs have applications far beyond just that. Today, I'd like to talk about how GANs can be applied to the translation of images. Specifically, I'll be talking about CycleGAN and how it's able to translate images of one kind to another
without needing pairs of images. In some cases, like the one you're seeing here, images can be split up into two distinct domains. Here, the domains are satellite images and map images. Let's say we wanted to make an AI which translates satellite images into map images. The simplest approach would be relatively straightforward. We could simply train an autoencoder to translate the photo, then compare the translated photo to its actual pair. The autoencoder would use some convolution blocks, downsampling the image a few times, then upsampling a few times to return the image to its original size. The reason for the downsampling and upsampling is to compress features which might be far apart spatially, but are related in the image. The autoencoder is a key concept in image-to-image translation, and is used in CycleGAN as well. It is, on its own, far from the best in terms of paired translation, but is a relatively simple solution nonetheless. If you want to look more into paired image-to-image translation, here's some solutions you could look into which are outside of the scope of this video. Links to the papers will be below. In some other cases, all we have in terms of data is two data sets which don't overlap at all. For example, it would be incredibly difficult to obtain pairs of horse and zebra images, as it's very rare for the layout of these pairs to be the exact same. We'll need a solution which is somewhat more complex than just an autoencoder to train our AI. This is where CycleGAN comes in. CycleGAN is an architecture introduced in 2017 designed specifically to perform image-to-image translation on unpaired sets of images. The architecture uses two generators as well as a discriminator. The two generators are often variations of autoencoders, and they take an image as input and return an image as output. The discriminator, however, takes an image as input and outputs one single number. The CycleGAN has two objectives for its main generator, generator 1. The first is to ensure the translated image looks like it is, in fact, a zebra. This is trained into the generator using a generative adversarial network architecture, or GAN for short. Here, the discriminator and generator train adversarially. The discriminator's goal is to classify whether an image is a real zebra or a fake zebra made up by the generator. The generator, training alongside the discriminator, tries to make images which fool the discriminator into thinking they're real. Thus, the generator must learn to make convincing-looking images of zebras. If we were to only use this objective, however, the generator would still not be useful. Nothing would be stopping the generator from disregarding the content of the original image and making the final image whatever it thought would fool the discriminator best. Thus, the second objective of our CycleGAN should be to ensure that the translated image still looks like the original in some way. We can do this using the cycle consistency loss and a second generator model. The two generators work together in this loss. The first generator translates the image however it feels necessary, then the second generator learns alongside it to translate the image back to the original. Both generators are penalized for any differences between the original image and the image that's been through both generators. This ensures that the main generator doesn't completely disregard its input, and using the second generator allows for flexibility in that translation process. So those are the main concepts behind CycleGAN. If you'd like to see it implemented in Python and TensorFlow 2.0, my implementation will be linked in the description. If you enjoyed this video, Ya, tadi gambaran dari CycleGAN yang dia bisa mentransformasi antara dua domain tanpa harus citranya berpasangan ya. Oke, dan tadi juga saya sebutkan bahwa Zugannya ada nggak ya? GAN itu sangat banyak sampai ada orang yang membuat GAN of Zoo ya. Saking banyaknya dan memang cukup menarik mungkin ya, memang topiknya sehingga sangat cepat perkembangan atau variasinya. Jadi di sini ada nggak tahu nih ratusan atau ribuan bahkan ya dari A sampai Z ya. Tadi ada Ali tadi juga masuk ke sini ya.
Big Gun juga tadi ada kan salah satunya. Ini masih ada banyak sekali. Ya. Tadi ada DC Gun ya. DC Gun mana tadi? Yang ini ya, tadi ya DC Gun ya. Deep Convolutional Generative Adversarial Networks. Kemudian kalau yang dulu yang waktu topik saya itu saya pakai Style Gun. Itu kelanjutan dari Progressive Gun. Setiap huruf ada ya. Style Gun mana ya? ST. ST. Kok nggak ada ya? Style. Start Gun, Sting. Steps, super. Oh ini ya, sorry, ST disingkat ya. Style Transfer Generative Adversarial Network Learning to Play. Oh, sebentar. Ini Style Transfer. Oh, bukan itu ternyata. Mana ya? Kok nggak ada ya? Style ya. Bukan ini sih harusnya. String. Ini kayaknya Style Gantu ya. Oh, berarti nggak ditulis di sini. Itu punyanya Nvidia, Style Gun. Sudah ada dua Style Gun. Yang pertama, kalau yang waktu S1 saya pakai Style Gun yang biasa. Kemudian kemarin ada juga yang mahasiswa bimbingan saya sudah lulus. Pembimbing TA. Namanya kok gak ada. Muhammad Arkan Saizia Originalitas. Benedictus Bimo. Wah, saya nggak tersimpan sayangnya ya. Oh, bisa dilihat di My Thesis kali ya. Keluar nilainya nggak ya nanti ya? Bimbingan. Oh, ini yang aktif ya, nggak bisa ya. Oke, nggak jadi nanti nilainya keluar kelihatan nanti saya nggak enak. Jadi intinya topik S1 saya kan tentang GAN ya, yang tapi citra wajah. Kemudian S2 saya tentang citra medis ya. Yang S2 kemarin sudah saya terangkan atau cuman GAN ya waktu itu ya? GAN aja ya. Yang waktu S2 saya topiknya itu tentang image medis, tapi sebenarnya nggak ada hubungannya sama GAN awalnya.
kasih di sini. Di mana bukunya ya? Oh, langsung ini aja deh biar nggak ribet di publication. Papernya aja ya. Tuh, template. Nah, yang ini. Yang S1 saya kemarin ya, yang tentang citra itu juga sudah saya publish di seminar, konferensi. Jadi kalau S1 itu sebenarnya nggak ada kewajiban, tapi tergantung dosen pembimbing. Nah, ini yang saya bilang saya pakai style gun. Ini untuk arsitekturnya ya, penambahannya. Nah, kemudian yang kedua, ini waktu S2 saya. Nah, topiknya tentang citra medis. Citra medis yang kemudian saya segmentasi secara instant segmentation. Nah, cuman memang kelemahannya adalah citra medis itu terkadang sangat langka ya. Kalau untuk melatih model itu sangat sedikit. Padahal untuk deep learning itu biasanya datanya kan butuh banyak. Nah, kalau yang untuk ini kebetulan karena ada kerjasama dengan rumah sakit DR Sutomo, jadi ada kita disuplai dataset ya. Jadi ini bukan dataset publik, terus digunakan untuk segmentasi. Nah, akhirnya yang kemarin ada mahasiswa yang datang ke saya kemudian minta topik, ya saya combine aja antara dua ini karena memang kelemahannya adalah datasetnya sedikit sehingga bagaimana kita bisa membuat model generatif yang bisa membuat citra sintesis dari sel darah tersebut dengan menggunakan kemarin style gun 2 karena sudah ada eh, yang terbaru lagi ya dari style gun 2 lebih high resolution lagi dan lebih stabil lagi untuk pelatihannya. Jadi untuk transfer transfer style ataupun generatifnya jauh lebih bagus. Nah, itu maksud saya contoh implementasinya sangat banyak ya. Nah, cuman eh, style gun tadi tetap harus memperhatikan ini ya jumlah datasetnya karena kebetulan masih punya ya dapat dari rumah sakit. Tapi trivia question aja. Kalau misalkan kita dengan topik yang sama, tapi datasetnya benar-benar sangat langka, hanya aja cuman satuan atau bahkan hanya puluhan data. Menurut kalian akan lebih cocok FAE atau GAN untuk membuat citra sintetis tersebut? Dengan tadi ada karakteristik GAN dan FAE. Menurut kalian lebih cocok yang mana? Ya, salah satu karakteristiknya bahwa kalau untuk GAN itu cenderung kurang stabil untuk pelatihannya dan dia juga eh, membutuhkan data yang lebih banyak untuk lebih stabil untuk dia bisa mendapatkan eh, apa istilahnya ya representasi dari Z latennya tadi. Sedangkan kalau FAE dia tidak tergantung dengan jumlah dataset. Dia jauh lebih stabil dengan jumlah yang sedikit. Dia langsung bisa karena dia mempelajarinya berdasarkan distribusi data yang tadi ya termasuk mean dan standar deviasi. Sehingga jika pertanyaannya begitu dengan dataset yang sangat langka, maka akan lebih aman menggunakan FAE daripada GAN. Jadi kasus kalau mau pakai GAN itu sangat beresiko kalau untuk data yang sangat langka, sangat sedikit. Karena bisa membuat model kolaps tadi. Ya, itu salah satu studi kasusnya.
untuk pemilihan model. Jadi terkadang ya nggak selalu merta GAN itu selalu lebih baik daripada FAI. Itu salah satu kasusnya. Oke, mungkin itu sudah 11.49 ya, hampir 11.50. Tepat. Adakah yang ingin didiskusikan lagi atau ditanyakan terkait materi generatif model? Memang teori saja hari ini, nanti pekan depan akan saya coba buatkan untuk eh, contoh implementasinya. Jadi kita bisa lihat dari segi gambaran code-nya juga serta input outputnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup ya. Kalau memang cukup, saya ingatkan tadi untuk tugas jangan lupa dikerjakan deep reinforcement learning sampai 1 Juni. Untuk yang GAN-nya tidak ada tugas. Minggu depan masih implementasi, baru nanti mungkin minggu berikutnya akan ada tugas untuk GAN. Untuk generatif model, maaf, tidak hanya GAN. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan dan sudah bisa dicukupkan, maka untuk perkuliahan deep learning hari ini saya tutup. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar.